Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan konten horornya malam. Melanjutkan cerita horor yang kemarin, Putri Kiai yang tak berhijab part 2. Semua warga yang ada di sana sontak kaget dan seketika menatap tajam wajah gadis berparas manis itu dengan penuh tanda tanya. Sementara Ulfah langsung memegang dadanya sendiri karena shock. Astagfirullah, tidak mungkin anak saya yang melakukannya. Para pengajar lalu mencoba menenangkan perempuan berusia 40 tahun tersebut. Sedangkan Kiai Haji Imron hanya mengucap istighfar. Beliau sangat mengenal cucunya. Mustahil Syafira melakukan hal keji seperti itu. Akan tetapi pria tadi terus menunjuk ke arah sang cucu. Syafira sendiri sangat kebingungan dan shock karena tidak merasa melakukannya. Wajah gadis itu pun mendadak pucat pasi. Berarti benar yang saya lihat tadi malam, cetus salah satu warga. Semalam saya melihat Ning Syafira pergi ke kebun yang ada di belakang pondok sekitar jam 1 malam. Tapi anehnya dia tidak memakai hijab. Pria ini juga tadi ditemukan terikat penuh luka di pohon nangka di kebun belakang pondok. Apa mungkin? Tunggu sebentar, Pak. Ulfa memotong ucapan si warga itu. Apa Bapak mau menuduh anak saya yang melakukannya? Maaf Ustazah, bukannya begitu. Tapi saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau itu adalah Ning Syafira. Mata saya masih sehat toh, tidak rabun. Saya sangat yakin kalau itu adalah anaknya Ustazah, jelas warga tersebut. Lantas, sedang apa Bapak jam 1 malam berada di sekitar pondok? Dan siapa saja yang melihat anak saya pergi ke kebun tanpa menggunakan hijab selain Bapak? Saya tadi malam ke rumah Mang Jajang sendirian karena ada perlu. Saat pulang melewati pesantren, saya melihat Ning Syafira keluar dari pondok, ungkap si warga tadi. Sudahlah, jangan berdebat. Lebih baik kita serahkan kasus ini kepada polisi, biar mereka yang urus. Pak RT mencoba mengamankan suasana yang mulai terasa tegang. Tidak lama berselang, bunyi sirene ambulan pun terdengar. Para petugas lalu turun dari mobil dan mendekati pria yang terluka itu untuk memeriksa kondisinya. Namun saat urat nadi di lengannya disentuh, ternyata pria tersebut sudah merenggang nyawa beberapa menit sebelum ambulans tiba di lokasi. Mereka lalu membawa mayat itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah ambulans pergi, polisi akhirnya datang. Mereka menginterogasi semua warga di sana. Syafira juga sempat akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena menjadi orang yang tertuduh. Akan tetapi karena bukti dan saksi lemah, Syafira pun tidak jadi dibawa. Sang ibu sangat bersyukur dan bergegas mengajak putri sematawayangnya pulang ke rumah. Setelah sampai, Ulfah duduk di sofa seraya membuang nafas kasar. Sedangkan Syafira langsung masuk ke kamarnya. Bah, bagaimana ini? Ulfah takut kejadian waktu itu terulang. Perempuan tersebut tampak gelisah. Sang ayah yang duduk di samping anak perempuannya itu seketika menoleh. Astagfirullah, apa yang kamu katakan nak? Lupakanlah kejadian itu. Bukannya kamu juga sering menyuruh Abah melupakannya juga. Kenapa sekarang kamu malah mengungkit-ungkit? Tapi bah, apa maksudnya dengan pernyataan warga tadi? Dia mengaku melihat Syafira keluar malam tanpa memakai hijab. Itu kan mustahil. Abah juga tahu sendiri kalau Syafira tidak pernah lepas dari hijabnya. Orang itu pasti sengaja ingin memfitnah keluarga kita. Ulfah terlihat emosi. Wajahnya yang putih mendadak memerah menahan amarah. Ulfah, kamu tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Sekarang lebih baik kita mendukung Syafira dalam memajukan pondok pesantren ini. Jangan sampai gara-gara masalah tadi anakmu menjadi patah semangat. Pria yang wajahnya sudah berkeriput itu mencoba menenangkan anaknya. Baik bah,
Kalau begitu Ulfa mau istirahat dulu ya, pamit perempuan berhitung bangkir itu. Ya, kamu jangan pikirkan lagi tentang masalah tadi, lupakan saja, ucap sang ayah. Iya bah. Ulfa mengangguk, kemudian ia mulai melangkah pergi. Sedangkan ayahnya masih duduk di sofa sambil memegang tasbih dan membaca kalimat istighfar berkali-kali. Sementara itu, Syafira yang sedang berada di kamarnya terus berjalan mondar-mandir dengan pikiran yang dipenuhi rasa penasaran. Jam 1 malam aku baru tidur, mana mungkin orang tadi bilang aku keluar pondok dan tidak memakai hijab, lalu pergi ke belakang pondok. Apa yang dilihat olehnya itu adalah jin yang menyerupaiku. Gadis tersebut bertanya-tanya dalam hati. Ketika sang gadis sedang pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya, Anissa mengetuk pintu sambil mengucap salam dengan nada suara panik. Syafira pun langsung membuka pintu. Ada apa Ustazah? Itu guruan tuh, ayo ikut sama saya. Anissa menarik pergelangan tangan Syafira dan membawanya keluar. Di sana ada beberapa orang tua santri yang ingin menjemput anaknya untuk pulang, karena mereka sudah mengetahui bahwa Syafira yang dituduh sebagian pembunuh pria itu. Para orang tua takut anak-anaknya menjadi korban juga. Syafira lalu mencoba menenangkan mereka dengan dibantu oleh sang ibu dan tim pengajar. Tuduhan itu tidak benar, karena buktinya sangat lemah. Ulfa menjelaskan semuanya kepada mereka. Jadi kalian tidak usah khawatir. Kami semua staf pengajar dan pengurus pondok pesantren berjanji akan menjaga para santri dengan sepenuh hati. Mereka pasti aman tinggal di sini. Para orang tua saling menatap satu sama lain, dan akhirnya mereka percaya dengan penjelasan yang dilontarkan oleh perempuan itu. Mereka lalu pulang tanpa membawa anak-anaknya. Syafira, sang ibu, dan tim pengajar pun menghela nafas lega. Begitu pula dengan Kiai Haji Imron. Bukan hanya para orang tua yang sudah mengetahui tentang hal itu, para santri juga sudah tahu. Tetapi mereka lebih percaya kepada Syafira daripada ucapan mereka. Masa iya nih Syafira keluar malam-malam tanpa menggunakan hijab, terus menganiaya pria yang tubuhnya 3 kali lebih besar darinya? Kan aneh, cetus santri putra yang sedang berjalan menuju masjid bersama temannya, karena memang sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Iya sih, tapi siapa ya kira-kira pelaku sebenarnya? Aku jadi penasaran dan sekaligus takut juga. Mereka terus berbincang membicarakan kejadian tadi siang yang tak terduga. Ketika mereka sampai di depan masjid, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis yang sedang menghafal alfiyah dengan nada lirih. Para santri putra itu lalu menoleh ke belakang. Mereka memicingkan mata saat melihat santri putri yang sedang duduk di bawah pohon lengkeng di depan masjid. Ini kan waktunya sholat maghrib, kenapa dia malah menghafal lalaran alfiyah di sana sendirian? Mereka merasa heran. Mungkin dia sedang libur sholat, biasalah cewek lagi berhalangan, kata salah satu dari mereka. Iya kali, ya udah yuk kita masuk, sebentar lagi sholat maghrib berjamaah akan dimulai, nanti kita telat, ajak salah satu santri berpeci hitam. Ia mempercepat langkah. Santri putra lain pun mengangguk dan kembali mengayunkan kaki untuk masuk ke masjid. Namun satu dari mereka ada yang melihat lagi ke belakang, dan ternyata santri putri tadi sudah tidak ada di sana. Loh, kemana dia? Perasaan barusan masih ada di bawah pohon itu. Mungkin dia pergi ke kobong kali ya. Tapi kok cepet banget jalannya? Si santri yang bernama Abdul itu kebingungan. Kemudian samar-samar ia mendengar suara santri putri tadi yang membaca lalaran alfiyah. Nadanya begitu lirih dan terkesan sedih. Bulu kuduk si santri itu pun langsung merinding. Ayo cepat, malah bengong di situ. Teman Abdul kembali mengajak. Ia pun lalu ikut masuk ke masjid bersama yang lain. Sementara itu, setelah melaksanakan sholat maghrib, Syafira bergegas pergi ke kelas santri putri
untuk ikut mengajar bersama Ustazah Anissa. Malam pertama dimulainya mengaji berjalan sangat lancar dan menyenangkan. Karena para pengajar yang ramah sekaligus humoris membuat santri tidak merasa tegang ketika sedang belajar. Tepat pukul 9 malam, kegiatan mengajar dan belajar pun selesai. Para santri lalu bubar dan kembali ke kobong masing-masing untuk beristirahat. "Wah, ternyata mondok itu seru ya," ucap salah satu santri putri bernama Dia. "Iya, tapi aku takut mondok di sini, jadi besok aku mau pulang." Santri lain bernama Vina malah berkata demikian. "Loh, kok begitu sih? Kamu takut sama kejadian tadi siang ya? Ning Safira kan sudah menjelaskan semuanya. Kalau yang dilihat warga itu bukan dia," tutur Dia. "Terus siapa dong? Setan?" celetuk Vina. "Ya, kalau itu setan, kita tidak usah takut lah. Jangan sampai gara-gara itu setan, kita jadi nggak mau mengaji karena takut. Masa kita kalah sama setan? Kita tuh manusia, makhluk yang paling mulia. Kamu manusia kan?" tanya Dia kepada sang teman. "Tentu saja aku manusia, masa biji nangka?" balas Vina ketus. Ya, aku percaya kok kamu itu manusia," Dia tergegah. "Udah yuk, kita tidur, ngantuk banget nih." Mereka kemudian lanjut berjalan menuju kobong. Tetapi langkah kedua santri putri tersebut terhenti karena melihat seseorang yang keluar dari gerbang pondok. "Itu Ning Safira kan?" tanya Vina sembari memperhatikan sosok gadis itu. "Iya, tapi mau kemana ya? Keluar jam segini. Mukanya juga kenapa datar begitu?" Dia terheran-heran. Bersambung.